karakteristik Yesus telah berubah menjadi gaya hidupnya kita. Nah itu murid. Iya, Bapak Ibu dengarkan ini baik. Target Yesus bukan fans. Target Yesus murid. Makanya saya bilang di awal, Yesus tidak terlalu terganggu dengan fakta orang banyak. Karena bukan orang banyak yang menjadi dia punya target. Yang menjadi dia punya target adalah murid. Jadi sekarang kalau mau menjadi target investasi dengan cara yang hebat yang Tuhan kerjakan pada zaman-zaman ini sampai ke depan. Maka putuskan aja jadi murid. Apa tadi? 1, pembelajar. 2, tukang tiru. Itu. Tiongkok adalah murid paling bagus sudah. Ya, saya nggak tahu, saya pernah bilang ya. Sekali waktu bos Rolex itu datang ke Tiongkok. Lalu orang Tiongkok menunjukkan Rolex yang mereka buat. Bos Rolex kaget karena buatan Tiongkok jauh lebih bagus dari Rolex yang sebenarnya. Coba bayangkan. Itu murid gila itu. Maksud saya murid hebat. Nah coba pertimbangkan. Sudah lama ikut Yesus nih. Sudah banyak dengarkan berita. Coba-coba. Kelakuan Yesus banget atau setan banget? Nah itu yang perlu kita pertimbangkan. Sudah? Lalu yang ketiga, apakah murid? Murid adalah orang yang cara belajarnya adalah dengan begini. Latihan tiap hari. Ingat, Tuhan pun tahu kita bukan robot. Sekali pencet langsung jadi. Enggak. Tuhan pun tahu, oh dia murid. Cara dia belajar adalah praktek, latihan. Sampai apapun yang dia latih berubah jadi kebiasaan. Sekarang pertanyakan, kebiasaan saudara apa? Yesus banget enggak? Kalau belum Yesus berarti belum murid, masih fans. Ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga kan. Ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, and so. Kata mengajar di situ, Yunani menggunakan kata didasko. Ini definisi yang orang jarang sekali mengangkatnya. Ada banyak pengertian dari kata mengajar atau didasko. Tapi tentu saja karena keterbatasan waktu saya tidak mungkin membahas semua artinya. Yang saya mau angkat adalah pengertian yang jarang sekali orang bahas. Kata mengajar atau didasko, Yesus mengajar mereka, berbicara dan ngajar mereka. Ngajar di situ, didasko di situ artinya adalah ini. Yesus melakukan tindakan indoktrinasi. Kepada siapa? Murid-muridnya. Makanya coba saudara lihat. Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 dan tentu saja kalimat-kalimat Yesus di sepanjang perjanjian baru yang kita bisa baca adalah kalimat-kalimat dan pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan upaya indoktrinasi. Ngerti maksudnya? Tanam doktrin. Bukan doktrin denominasi, tapi doktrin kerajaan Allah. Makanya waktu Yesus datang, yang Yesus buat adalah encounter. Dia lakukan tindakan penetrasi hebat dalam orang punya cara berpikir, secara khusus murid-murid punya cara berpikir. Saya kasih contoh, masih ingat? Salah satu bentuk indoktrinasi yang Yesus buat untuk murid-muridnya adalah, dan juga kebanyakan orang hari itu, Yesus bilang, kamu sudah dengar. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kan pemahaman orang pada umumnya. Lalu yang Yesus buat secara khusus untuk murid-muridnya adalah lakukan tindakan indoktrinasi. Lalu dia bilang ini, tetapi aku berkata kepadamu. Bagaimana? Ampuni musuh. Berdoa untuk orang yang menganiaya kamu. Itu intervensi kerajaan Allah. Itu cabut akar lama dan tanam akar baru. Itu adalah upaya indoktrinasi fakta kerajaan Allah. Supaya orang mulai terbiasa hidup sesuai dengan kebenaran kerajaan Allah. Bukan terbiasa hidup dengan kebenaran yang merupakan warisan pengajaran.
warisan budaya yang ternyata bukan dari kerajaan Allah. Halo? Makanya Yesus intervensi terus-menerus. Murid-murid punya cara berpikir. Saya kalau cerita ini saya akan selalu mengangkat film ini yang dibintangi oleh Angelina Jolie. Kalau saudara suka nonton film. Itu film 1000 tahun yang lalu. Harusnya ada part 2 tapi gak muncul-muncul nih. Kita udah tunggu 1000 tahun dia gak muncul-muncul. Judulnya Salt. Masih ingat? Sudah berapa tahun itu film? 700 tahun 700 tahun kemarin kan? Lama banget. Gak muncul-muncul. Kita udah nunggu nih. Saya tunggu part 2 kan. Setelah dia lompat dari helikopter. Kemudian dia running kan. Dan sudah selesai di situ tuh. Harus ada lanjutannya. Kenapa bahas Angelina Jolie? Gini. Di film itu. Kita melihat. Ada upaya indoktrinasi. Yang dikerjakan oleh pemerintahan Rusia. Kepada anak-anak kecil kan. Targetnya adalah indoktrinasi mereka begitu rupa dengan pemahaman dari mereka punya pemerintahan. Targetnya adalah supaya mereka bisa diutus masuk ke Amerika dan menjadi agen di Amerika, lalu hidup dengan cara orang Amerika, tetapi memiliki budaya dan keyakinan yang berbeda. Nah, tahukah saudara bahwa Yesus pun melakukan hal yang sama? Indoktrinasi kita dimulai dari cara berpikir, karena kita harus dilepaskan ke dunia, kita tinggal di dunia, tapi value kita beda. Keyakinan kita berbeda, cara hidup kita berbeda, prinsip yang kita mainkan berbeda. Keputusan-keputusan yang kita ambil dimulai dari cara berpikir yang berbeda. Dimotori oleh kebenaran. Makanya Yesus bilang begini, kamu memang tinggal di dunia ini, tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Nah ini yang kemudian saudara dan saya perlu mempertimbangkan. Kita meyakini prinsip itu enggak? Bahwa kita memang tinggal di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Sehingga seharusnya kelakuan kita, cara kita hidup, cara kita berpikir, tidak boleh sepenuhnya didrive oleh dunia. Tetapi didrive oleh kebenaran kerajaan Allah yang Tuhan berupaya melakukan tindakan indoktrinasi dalam kita melalui firman-Nya tiap-tiap hari. Nah kalau mau disebut sebagai murid, coba saudara pertimbangkan. Apa yang hari ini saudara yakini sebagai sebuah kebenaran, jangan-jangan bukan kebenaran kan. Makanya orang harus kembali kepada Kristus, kembali kepada firman. Membiarkan Tuhan mengajar kita one day at a time. Membiarkan Tuhan menelisik firman Allah, menelisik cara kita berpikir. Jangan-jangan cara kita berpikir sangat dunia, tidak mewakili kerajaan Allah. Nah pada titik-titik saudara dan saya memilih menjadi murid, apa yang kemudian Tuhan akan kerjakan adalah Tuhan cabut yang tadi saya bilang, cabut akar lama untuk target, tanam akar baru, akar berpikir yang benar, proyeksi berpikir yang benar. Supaya pada akhirnya pertumbuhan saudara dan saya menjadi sehat, buah-buah yang kita hasilkan menjadi berkualitas. Baru pada titik itu saudara dan saya layak disebut sebagai murid. Amin. So faktanya begini ibu, bapak-bapak yang terhormat. Banyak orang Kristen hidup tidak berkualitas kan, tapi ngaku murid. Sejak kapan murid hidup tanpa kualitas? Sedangkan tadi saya bilang kepada ibu, kita lagi berbicara tentang the point of view dari discipleship. Coba pertimbangkan ini. Sejak kapan murid Yesus hidup tidak berkualitas? Low quality in life. Enggak ada kisahnya. Baca aja. Dari start Yesus melakukan tindakan indoktrinasi. Sampai tampil gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Sampai kepada Injil diberitakan kepada kita. Sampai hari ini kita percaya pada Kristus. Coba telisik ulang. Saudara akan menemukan tidak ada yang namanya pengikut Yesus atau murid Yesus yang low quality in life. Enggak ada. Kalau toh ada makhluk-makhluk yang low quality in life. Kristen sih, tapi bisa dipastikan cuman fans.
Yang rame-rame, suka rame-rame. Suka mengalami hype. Tapi tidak mau masuk lebih dalam. Terdidik, pendisiplinan, digiring kepada pembentukan. Makanya fans tidak pernah high quality. Cuma murid yang high quality. Makanya kenapa Alkitab bilang ini. Waktu Yesus berinteraksi dengan murid, yang dia buat adalah indoktrinasi. Apa ya kalau boleh saya bilang. Bahasa saya ya, jangan salah mengerti, disclaimer dulu dari awal. Bahasa saya, apa yang Yesus buat adalah rusak murid-muridnya punya cara berpikir. Rusak, dirusak aja. Caca, salah satu contohnya, Yesus bilang ini. Apa coba? Kalau ada orang yang tampar kamu punya pipi kanan. Kalau kita? Kita nggak akan cuma tampar kan? Kalau bisa jambak dia punya rambut, tendang dia. Kalau bisa injak-injak sedikit lah. Pastikan dia pulang babak belur sedikit supaya kita puas. Itu kan kita punya permainan itu. Sudah? Caca, Yesus beda mainnya. Orang tampar kamu punya pipi kanan, kasih kamu punya pipi kiri. Saudara jangan pikir ini sebuah kebodohan. Saya harus jelaskan kepada saudara. Itu strategi. Dulu ada di kampus waktu saya masih kuliah. Ya cantik-cantik gini pernah kuliah Pak Ibu. Teman-teman Bapak Ibu. Dulu waktu masih kuliah ada orang di kampus yang menolak untuk percaya Yesus. Tahu alasannya? Karena Yesus banci katanya. Lalu waktu ditanya, kok bisa bilang Yesus banci? Terus ini yang dia bilang. Kalau Yesus laki-laki sejati, kalau ada orang tampar pipi kanan, tonjok balik dong. Itu baru laki-laki. Ngapain? Orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Yang dia tidak paham adalah, itu strategi. Mari saya jelaskan. Di zaman Yesus hidup, contoh ya, contoh aja. Saya tahu Leni orangnya baik banget. Di zaman Yesus hidup, kalau Leni, Ibu Leni, tampar saya, satu kali saja. Semua orang yang melihat kejadian itu, tahu banget bahwa yang salah itu saya. Tapi, kalau saya kasih pipi yang lain, lalu Ibu Leni tampar saya lagi. Semua orang yang lihat kejadian itu tahu betul bahwa Ibu Leni yang salah. Itu strategi. Bukan Yesus banci. Yesus lagi mengajarkan. Kamu kalau main sama orang, mainlah cerdas. Bermain sepukul dua pukul, sehingga pada akhirnya orang tahu dari buah yang kamu punya, bahwa kamu berkualitas dan kamu tidak bersalah. Itu strategi. Lah itu tindakan indoktrinasi. Makanya coba saudara lihat, murid-murid ini cara berpikir beda, kelakuan beda, pendekatan beda. So, waktu Yesus pertama kali handling mereka, yang dia sentuh adalah mereka punya cara berpikir. Cukup jelas ya, Ibu? Jadi coba, sekarang apakah yang dimaksud dengan kata mengajar, didasko? Mengajar atau didasko, itu juga artinya adalah begini. Mengajar dengan berdiskusi. Makanya dalam proses menjadi murid, mengalami tindakan indoktrinasi, Yesus tidak melakukannya sepihak. Pemuridan tidak akan pernah berhasil kalau dikerjakan satu pihak saja. Karena metode didasko itu berkaitan dengan fakta begini, belajar mengajar dengan melakukan pendekatan berdiskusi. Kenapa diskusi penting? Supaya saudara dan saya tahu bahwa apa yang kita pikirkan memang salah. Harus ada pembuktian untuk memerdekakan cara berpikir kita. Supaya pada akhirnya kita berani melepaskan cara berpikir salah dan merangkul cara berpikir benar. Persoalan dari kebanyakan orang hari ini adalah
mendengarkan satu sisi, tidak mau mengajukan pertanyaan, tidak mengejar pemahaman, tidak berupaya untuk berdiskusi, karena takut mengajukan pertanyaan-pertanyaan salah, takut malu kalau mengajukan pertanyaan salah. Padahal dalam proses pemuritan, ini yang Yesus kerjakan. Dia ngajar, lakukan tindakan indoktrinasi, ada kesempatan bagi murid-murid bertanya. Lalu kalau pertanyaan mereka salah, pemahaman mereka salah, Yesus akan melakukan tindakan intervensi, menggiring mereka kepada apa yang benar. Sehingga pada akhirnya murid-murid, coba saudara lihat, mereka masuk dalam kategorial one of the kind. Cara berpikir beda, cara hidup beda, pendekatan beda, pengabdian beda. Karena akhirnya begini, waktu Yesus ngajar mereka, Yesus tidak ngajar cuma satu kali. Yesus berdiskusi dengan mereka sampai mereka paham apa yang Yesus ajar. Waktu Yesus pergi, coba lihat, mereka berdiri sendiri dalam pemahaman yang solid. Itu keberhasilan dari pemuritan. Makanya gini, kalau pemuritannya terjadi satu arah, kita akan butuh waktu sangat lama untuk menghasilkan orang-orang berkualitas. Pemuritan harus terjadi dua arah, diwarnai dengan fakta berdiskusi. Gini loh, jangan tolak orang punya pertanyaan, sekalipun sometimes pertanyaannya bodoh. Sebab dari orang punya pertanyaan, kita bisa tahu banget bagaimana dia punya cara berpikir kan. Kalau kita paham orang punya cara berpikir, baru kita tahu pendekatan macam apa yang perlu kita mainkan untuk menggiring dia kepada perubahan pemahaman, perubahan cara hidup, perubahan kelakuan. Nah itu pemuritan. Itu discipleship. Makanya paling enak pemuritan tidak dikerjakan dalam jumlah gede. Pemuritan harus dikerjakan dalam a very small group, small number. Kenapa? Karena di dalamnya kita harus diskusi. Tukar otak, tukar pikiran. Tukar otak gimana maksudnya? Tukar pikiran. Kita harus melakukan tindakan indoktrinasi. Sehingga orang dengan siapa kita berinteraksi dalam keseharian, kita kan bisa tahu, enggak, bukan begitu. Tuhan enggak ngajar begitu. Harusnya begini yang Tuhan ajar. Supaya orang mulai terbiasa membangun pada konsep yang benar. Kalau cara berpikir kita benar, point of view-nya kita benar, sudah pendekatan kita pasti benar. Bagaimana kita bersikap pasti benar. Itu yang disebut dengan murid yang sebenarnya. Sekarang coba saudara lihat Ulangan pasal 6. Saya mendorong ibu, bapak semua untuk membaca ayat 1 sampai 9 karena kita punya waktu terbatas sekali. Sudah? Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Saya baca aja ayat 1 sampai 6 ya dengan cepat untuk hemat waktu. Ulangan pasal 6 ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sudah? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Lalu ayat 7 bilang apa? Itu sudah. Kapan ngajarnya? Berulang-ulang. Pemuritan tidak mungkin berhasil kalau cuma dikerjakan satu arah dan satu kali. Makanya kenapa perlu diskusi? Karena pengajarannya akan dilakukan berulang-ulang sampai orang paham.
Kualitas murid biasanya adalah begini. Orang-orang yang pemahamannya tambah lama, tambah mengalami stretching. Pemahamannya menjadi tambah lama, tambah gede, tambah lama, tambah dalam. Itu murid. Alkitab bilang di ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Kepada anak-anakmu. Lalu membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Di ayat 7 Alkitab bilang ini, ajar berulang-ulang. Ibrani bilang sanan, sanan ajar berulang-ulang. Itu artinya adalah ini, lakukan tindakan indoktrinasi. Jadi start dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Alkitab telah melakukan, memberitahukan kepada kita, murid cuman akan kecetak dengan tindakan indoktrinasi. Terobosi cara berpikir. Ajar berulang-ulang, bahkan kata mengajar berulang-ulang, sanan, itu artinya adalah ini, asah seperti pisau supaya tajam. Makanya murid, cara berpikir pasti tajam. Fans, cara berpikir pasti tumpul. Murid, cara berpikir pasti berbeda. Fans, cara berpikir pasti menyetujui apa kata orang kebanyakan, padahal apa kata orang kebanyakan belum tentu sebuah kebenaran. Paham ya, Ibu, Bapak? Sudah? Mengajarkan berulang-ulang asas supaya tajam, lakukan tindakan indoktrinasi, tapi mengajar berulang-ulang juga artinya adalah begini, ajar dengan tekun. Yang ngajar harus tekun, karena yang kita hadapi bukan robot, yang kita hadapi manusia, yang kadang-kadang begini, kita mau pukul kepalanya tapi takut berdosa kan? Sudah pernah baca ayat yang Paulus bilang ini, menghadapi kamu saya sampai habis akal. Ya, karena yang dihadapi adalah manusia, habis akal. Tapi Paulus mengakhiri kalimatnya dengan statement ini, tapi enggak putus asa. Karena konsep pemuritan menjadikan orang sebagai murid, Alkitab udah bilang start dari perjanjian lama, ajar orang dalam ketekunan. Karena target kita adalah mereka harus tajam. Sudah tahu kan? Mengasah pisau tumpul tidak bisa cuma dengan sekali asahan kan. Sekali gosok langsung tajam, gak ada konsepnya. Asah berkali-kali, kita rasa dulu belum tajam, asah lagi, kita rasa belum tajam, asah lagi. Sampai pada akhirnya itu pisau jadi tajam kan. Dan maksimal terpakai. Saya ulang, fans tidak mungkin maksimal terpakai dalam kerajaan Allah. Murid maksimal tercapai, maksimal terpakai. Kenapa coba? Tajam. Cara berpikirnya udah Yesus banget. Kelakuannya udah Yesus banget. Berarti secara natural akan kepake aja. Gak perlu sodor-sodorkan diri untuk stay away. Pakai saya dong, gak mungkin, pasti kepake. Tidak ada murid yang tidak terpakai dalam kerajaan Allah. Amin. Makanya kenapa Alkitab berupaya kasih tahu buat kita. Point of view yang kayak gini nih. Yang harus sangat mengakar kuat. Dalam saudara dan saya punya cara berpikir. Pertanyaannya adalah, uji diri, saya murid atau fans? Cuman ikut Yesus karena dia lagi ngetren? Atau saya ikut Yesus dan berani sekali melakukan apa yang dia memang sudah lakukan dari sejak awal? Sangkal diri, pikul salib dan ikuti dia punya cara hidup. Coba. Saya adalah murid atau fans? Sebab murid itu akan diasah. Artinya, semua persoalan tumpul dalam saudara dan saya punya cara berpikir. Jelas, akan ada diskusi-diskusi, akan ada tindakan indoktrinasi, akan ada pendisiplinan, akan ada yang disebut dengan cabut akar berpikir lama, tanam akar berpikir baru, supaya kita berubah, Ibu. Coba pertimbangkan baik, ikut Yesus sudah berapa lama, kelakuan masih sama, ada yang salah di otak kan? Di cara berpikir maksudnya. Iya, coba. Makanya coba pertimbangkan baik. Sampai dengan hari ini, suka belajar enggak? Ini kan bukan belajar waktu orang berkhotbah dan saudara mencatat, lalu saudara belajar, bukan kan? Belajar dalam hidup. Belajar dari firman, for sure tiap hari harus renungkan firman Allah. Tapi yang lain adalah belajar dari hidup. Tuhan lagi ngajar saya apa? Saya harus belajar apa? Saya sudah naik level atau belum? Pemahaman saya berubah enggak? Saya semakin tajam enggak? Kelakuan saya menjadi berkualitas enggak?
Itu kan yang harus kita uji sebagai seorang murid. Amin. Coba, saya akhiri dengan ini. Nggak usah lama-lama kan? Sebentar dulu. Tadi ada ayat 1 kan? Ayat 1 itu ada perintah, Ulangan pasal 6. Ayat 1 itu ada perintah. Perintahnya adalah ajarkan. Ajarkan di situ lamat bahasa Ibrani. Lamat itu artinya adalah begini. Ajar pakai tongkat. Tahu Amsal itu mengajarkan tongkat didikan. Artinya, kalau ada orang yang tidak terdidik, pakai tongkat untuk didik itu orang. Tongkat bukan tongkat yang sudah pakai untuk hajar orang sampai babak belur. Tongkat di situ artinya otoritas. Ambil otoritas untuk ajar orang. Didik orang sampai mereka jadi. Itu yang harus dikerjakan. Oleh siapa? Kalau Ulangan 6 itu dialokasikan kepada semua orang tua di Israel. Yang harus mengajar ulang-ulang tentang konsep takut kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan kepada anak-anak mereka. Waktu kapan? Waktu sedang dalam perjalanan, waktu lagi duduk sama-sama, waktu mau menjelang tidur, waktu baru bangun pagi hari. Ambil otoritas, didik anak tentang konsep-konsep kebenaran. Kalau toh kita nggak punya murid dari luar, paling tidak anaknya kita di rumah adalah murid, mainkan. Tapi untuk membuat mereka jadi murid, kitanya lebih dulu yang harus jadi murid. Tidak mungkin sudah ngajar orang kalau sudah tidak pernah memposisikan diri sebagai murid. Ya, luar biasa loh. Alkitab itu udah ngajar konsep ini ribuan tahun yang lalu kan. Tapi tahukah saudara bahwa manusia, makanya orang bule punya kebiasaan yang I adore gitu. Saya sangat menyukainya. Orang bule punya kebiasaan adalah membacakan sesuatu buat anak-anaknya sebelum tidur. Storytelling kan? Baca buku sampai anak-anak tertidur. Secara keilmuan, apa yang anak renungkan paling terakhir sebelum mereka terlelap tidur? Waktu mereka buka mata paling pertama di pagi hari, perenungan semalam akan menetap di otak. Makanya kenapa Alkitab bilang, ajarkan kapan? Waktu tidur, waktu bangun. Kenapa? Karena yang Alkitab lakukan, ajarkan buat kita di Ulangan pasal 6 adalah lakukan tindakan indoktrinasi. Buat kamu punya anak minimal yang adalah bisa kamu jadikan sebagai murid. Start dari pemikiran. Amin. Sekarang lihat, saya nggak akan menjelaskannya, saya cuma mau membaca dan angkat sedikit isu aja supaya saudara tahu bahwa pemuritan selamanya berkaitan dengan isu berpikirnya kita. Dengan cara kita berpikir. Ingat statement universal ini kan? What you think is what you act. Apa yang paling banyak pengaruhi kamu punya cara berpikir, itu yang paling banyak mempengaruhi bagaimana kamu bertindak. Sekarang coba lihat Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2 Pak, Ibu. Sudah dapat? Di Roma pasal 12 ayat 2, Paulus yang ngomong nih. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa di situ artinya dari bahasa aslinya artinya adalah begini. Modelnya kamu gak boleh sama dengan model dunia ini hidup. Karakter kamu tidak boleh sama dengan karakter dunia ini hidup. Prinsip dan values yang menyimpang dari kebenaran yang dunia pertahankan, kamu gak boleh serupa dengan itu. Kira-kira begitu. Lalu, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Paulus lagi bilang begini, kamu gak mungkin berubah kalau budinya gak dibaharui. Kenapa budi harus dibaharui? Supaya kamu berubah. Kenapa budi harus dibaharui? Supaya kamu paham apa itu kehendak Allah.
Berarti, kenapa Yesus melakukan tindakan pemuritan? Yang dia lakukan adalah tindakan indoktrinasi kepada murid-murid punya cara berpikir. Baharui mereka punya cara berpikir, budi, untuk dua target. Satu, mereka berubah. Dua, mereka tahu kehendak Allah. Jadi semakin tajam untuk bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Makanya murid-murid pasti adalah orang-orang yang tambah lama tambah tajam untuk memahami mana itu kehendak Allah. Apa yang baik bagi Allah, apa yang berkenan bagi Allah, apa yang sempurna bagi Tuhan. Kita paham, kita hidupi. Tapi untuk bisa berubah dan memahami kehendak Allah, tajam di area itu, Paulus sudah bilang, baharui dulu budinya. Sudah? Budi itu Yunani bilang noos atau nous. Noos atau nous itu pengertian yang paling pertama adalah ini. Pikiran, kecerdasan, pemahaman. Itu yang harus ngapain? Dibaharui dulu. Gitu. Pikirannya kita, baharui dulu. Kecerdasannya kita, baharui dulu. Pemahaman kita, baharui dulu. Kalau pada akhirnya kita tahu bahwa ini enggak bersejalan dengan firman Allah, dibaharui supaya kamunya berubah. Kitanya berubah. Coba lihat. Kalau saudara jadi Yesus lalu berhadapan dengan Petrus yang so tahu, menurut saya apa? Menurut saudara apa yang saudara akan bikin? Saya pernah berandai-andai. Kalau saya jadi Yesus dan berhadapan dengan murid seperti Petrus yang so tahu, saya akan pukul itu dia kepalanya. Pegang Petrus punya kepala, pukul berkali-kali. Masa sudah diajar dan gak paham-paham juga? Sudah gak paham, so tahu pula. Coba bayangkan. Tapi apakah Yesus menyerah pada Petrus? Tidak. Sebab targetnya jelas. Pemahamannya Petrus harus berubah. Kecerdasannya, cara berpikir harus berubah. Harus dibaharui. Supaya kalau berhasil dibaharui, dianya berubah. Dan kalau dianya berubah, dia akan tahu betul apa kehendak Allah. Saudara lihat, Petrus adalah orang pertama yang membuka pintu bagi pekabaran Injil di antara Gentiles. Kita adalah hasil pelayanan Petrus. Laki-laki yang cara berpikirnya tidak masuk akal, kepala batu dan sok tahu itu, ternyata Tuhan didik dia begitu rupa. Dalam proses pengajaran, terima dia, ajar dia, tekun berinteraksi dengan Petrus. Sampai pada akhirnya Petrus terpakai banget. Dia punya kehadiran, bikin kita hari ini bisa percaya Yesus. Kita Gentiles. Petrus orang pertama yang buka pintu untuk Injil masuk di antara para Gentiles. Halo? Paulus bilang, kamu baharui dulu cara berpikirnya. Sudah? Sekarang lihat Efesus pasal 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Baharui budi kan tadi? Kalau Aristoteles bilang begini dalam ilmu filsafat. Budi, noos atau nous, budi itu adalah gini. Dalam ilmu filsafat, Aristoteles mengajar, ada yang disebut dengan akal aktif, ada yang disebut dengan akal pasif. Atau jiwa aktif, atau jiwa pasif. Nah, akal aktif atau jiwa aktif itu satu aja namanya, pikiran. Akal pasif atau jiwa pasif itu ada dua, perasaan dan kehendak. Makanya coba lihat, kenapa Alkitab since the very beginning fokusnya adalah kepada pikiran. Pikirannya yang harus dibarui. Pikirannya yang harus berubah. Sebab dia adalah akal aktif. Dia adalah jiwa yang aktif. Kalau jiwa yang aktifnya berubah, mengalami pembaharuan, jiwa yang pasif ngikut. Makanya coba lihat. Orang yang kuat dalam cara berpikir, perasaannya akan takluk, kehendaknya akan takluk. Ya, perempuan disebut sebagai makhluk yang bermain perasaan sekali. Percayalah, laki-laki juga. Iya dong.
Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam Tuhan, di dalam kerajaan Allah, tidak ada faktor gender. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Jelas itu Alkitab bilang. Yang Tuhan maksudkan adalah ini. Kalau kamu berubah dalam cara berpikir, mengalami pembaharuan dalam cara berpikir, mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, kamu tidak akan membiarkan perasaan dominasi kamu. Sebab cara kamu berpikir telah sangat dikuasai oleh kebenaran. Sehingga pada akhirnya perasaan kita akan takluk. Kehendak kita akan takluk kepada cara berpikir benar yang Tuhan bangun di dalam kita. Makanya hari ini saya semakin yakin bahwa enggak. Perempuan kalau jatuh di tangan yang tepat, dididik oleh tangan yang tepat, perempuan akan sangat kuat dalam objektivitas berpikir. Perempuan akan sangat membiarkan perasaannya takluk kepada objektivitas berpikir. Perempuan tidak akan menjadi makhluk yang bermain perasaan, suka dibawa baper, enggak gitu. So, kalau perempuan dimuridkan, dididik dengan cara yang betul, cara kita berpikir akan membuat saudara dan saya sangat objektif, sangat tajam. Sehingga kita tahu betul apa yang harus kita buat berdasarkan pemahaman kita akan kehendak Allah. Sudah? Nah, kalau baharui budinya di Roma 12 ayat 2. Nah di Efesus 4 ayat 23, Alkitab bilang begini. Supaya kamu dibaharui di mana? Di dalam roh dan pikiranmu. Indonesia bagi jadi dua. Kamu harus dibaharui dalam roh dan pikiranmu, betul? Tapi di terjemahan asli dalam bahasa Inggris Alkitab bahasa Inggris lebih dekat banget pengertiannya dengan bahasa aslinya. Dalam bahasa Inggrisnya bilang begini, dan kamu mengalami renewed in the spirit of your mind. Ini bukan renew in your spirit and your mind. Ini adalah renew in the spirit of your mind. Bahasa Yunaninya bilang pneumatitounos. The spirit of your mind. Itu pengertiannya banyak banget. Salah satunya artinya adalah ini. Kamu harus dibaharui dalam kebenaran yang kamu pikir adalah kebenaran padahal bukan kebenaran. Itu, the spirit of your mind, pneumatitounos. Kamu harus dibaharui di situ. Sekarang coba pertimbangkan. Menurut saudara, apakah semua isi berpikir yang ada pada saudara hari ini adalah semua kebenaran? Belum tentu. Pertanyakan ini untuk diri sendiri. Jangan-jangan yang saya yakini sebagai kebenaran hari ini bukan sebuah kebenaran. Nah, itu yang Paulus bilang. Kebenaran yang kamu yakini sebagai kebenaran padahal bukan kebenaran. Itu yang harus dibaharui. Supaya apa coba? Supaya kamu teruji sebagai seorang murid. Supaya kamu berubah aja dalam kehidupan. Kamu berubah dalam cara berpikir, kamu berubah dalam penilaian, pendekatan, gaya hidup, kamu berubah aja. Sekarang coba. Kebenaran yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran padahal bukan kebenaran. Saya kasih contoh. Dulu dalam proses saya bertumbuh, masih kecil. Orang tua saya bilang begini, kalau maghrib tuh tahu tuh jam-jam segitu sudah. Anak perempuan tidak boleh berdiri di depan pintu. Kenapa? Sorry, kenapa? Enggak ada jodoh, menghalangi berkat, hidup susah. Itu kan warisan pengajaran yang kemudian diyakini kan. Lalu kemudian diajarkan kepada kita punya anak-anak. Kepada saya contohnya. Pokoknya kalau sudah berdiri di situ, padahal jam-jam segitu ya, itu angin kan enak banget tuh. Ya enggak sih? Enak banget berdiri dekat pintu tuh. Tapi itu diajar. Pada waktu itu diajar, akhirnya berubah menjadi sebuah peringatan kepada kita. Akhirnya setelah kemudian diulang terus itu pengajaran. Hasil yang kemudian terjadi adalah waktu maghrib kita memilih gak berdiri dekat pintu dong. Pertanyaannya, apakah itu kebenaran
Atau jangan-jangan itu adalah kebenaran yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran padahal bukan kebenaran. Nah yang itu Paulus bilang, baharui. Supaya kamu berubah. Supaya kamu lebih tajam. Makanya pemuritan berkaitan dengan isu indoktrinasi. Kita perlu duduk diskusi. Dalam diskusi baru kita bisa tahu cara berpikirnya salah. Keyakinan itu tidak benar. So yang Alkitab maksudkan adalah ini. Kalau orang terbiasa berinteraksi dengan kebenaran murni seperti yang Alkitab ajar, nanti saudara akan menemukan kehidupan saudara pilih tanding. Mau ditandingkan dengan siapa? Saudara dan saya pasti teruji dalam bobot. Amin. Coba pertimbangkan ulang hari ini. Apa yang saudara pikir hari ini sebagai sebuah kebenaran? Jangan-jangan bukan kebenaran. Cek ulang. Bagaimana cara kita cek? Kembali kepada firman. Renungkan firman Tuhan tiap hari. Kalau enggak ngerti dengan apa yang kita baca, diskusi dengan orang-orang dewasa yang bisa dipercaya, yang tidak bocor mulut, yang tahu betul kebenaran, diskusi supaya kita merdeka dalam cara berpikir. Kalau kita merdeka dalam cara berpikir, kita tajam, kita tahu bagaimana kehendak Allah, kita berubah, kita tahu betul apa yang harus kita buat, dan sudah kita pasti akan terpakai sangat maksimal dalam Tuhan punya kerajaan Allah. Amin. Sudah, saya selesai. Ada pertanyaan? Gak ada? Kalau gak ada gak apa-apa. Bu Yul, silakan. Gini, hal paling utama yang kita harus punya adalah kita harus memposisikan diri sebagai pembelajar. Jangan mudah percaya dengan apa kata orang. Cek ulang. Alkitab memang ajar itu enggak? Selidiki ulang. Perbanyak diskusi. Supaya kita tahu bahwa yang ini enggak benar. Tahu kata budaya kan? Budaya sebenarnya punya definisi, terminologi, saudara lihat aja di kamus. Budaya itu adalah fakta yang diwariskan turun-temurun dan dianggap sebagai sebuah kebenaran tanpa ada pertanyaan terhadapnya. Bahasa saya. Tapi kalau saudara lihat di terminologi tentang kata budaya, saudara akan menemukan kira-kira maksudnya begitu. Budaya itu diwariskan oleh orang-orang dari atas kepada generasi berikutnya, dan parahnya diterima oleh generasi berikutnya tanpa dipelajari. Diterima aja sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena nenek moyang yang ajar. Makanya saya bilang dari awal, murid adalah pembelajar. Kalau kita dengar sesuatu, jangan gampang percaya, uji ulang. Supaya kitanya jangan gampang tertipu. Banyak orang tertipu karena kurang pengetahuan. Makanya kenapa orang percaya harus belajar, supaya pada akhirnya kita tahu betul bahwa oke, yang dibilang ini adalah sebuah kebenaran. Kita ambil, kita telan, kita kunyah baik-baik, kita telan, lalu menjadikannya sebagai gaya hidupnya kita. Tetapi kalau sampai kita mendengarkan sesuatu yang kita tahu betul bahwa enggak, Alkitab enggak ajar itu, enggak usah diterima kan? Iya dong? Nah, indikatornya apa?
Kita hanya bisa membedakan ini Tuhan atau ini bukan. Kalau kita terbiasa berinteraksi dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Tuhan adalah firman-Nya. Siapa mau kenal Tuhan harus interaksi dengan firman. Baru pada titik itu kita akan bisa tahu bahwa orang yang di depan lagi ngajar based on dia punya pemikiran pribadi, keinginan pribadi, motif pribadi, kepentingan pribadi, atau dia lagi mengajar tanpa motif. Dia mengajar sesuatu yang murni. Kita bisa membedakannya. Indikatornya firman Allah, indikatornya kita harus punya roh Allah. Kita sudah punya roh Allah yang akan menolong kita untuk bisa tahu ini murni, ini enggak. Budaya ini salah, budaya ini enggak. Pengajaran ini benar, pengajaran ini enggak. Makanya saya bilang semua orang percaya harus jadi murid, pembelajar, asah otak ibu. Jangan gampang ditipu. Pengajaran hari ini banyak banget yang misleading kan. Mimpin orang ke cara yang salah. Saya kasih contoh. Ini direkam ya. Contoh ini yang saya kalau ngomong saya bisa dirajam dengan batu. Nanti diedit ya. Supaya pada akhirnya saudara dan saya jangan mislead. Jangan salah dipimpin. Jangan pilih area salah untuk berjalan gitu. Isu yang lain, contoh yang lain. Makanya indikatornya apa? Firman Allah. Dan bagaimana kita dipertajam dalam cara berpikir. Mulai diskusi-diskusi kebenaran dengan orang-orang yang teruji aja gitu. Dewasa dan takut kepada Tuhan. Yang tidak punya motif dalam persoalan ngajar kita. Tidak berupaya cari untung juga dari hidupnya kita. Nah yang kayak gitu tuh kita perlu belajar sungguh-sungguh. Supaya kita jadi tajam dan bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan. Ini baik di hadapan Allah, ini enggak baik. Ini berkenan kepada Tuhan, ini enggak. Contoh yang lain ya. Ini juga nanti diedit ya.